Selamat datang kembali di praktikum IoT, mata kuliah praktikum IoT. Kita masuk ke dalam pertemuan kedua ya. Kemarin kita sudah eh, melakukan kontrak kuliah dan juga pengantar pengetahuan umum ya tentang apa yang akan kita pelajari, termasuk dengan capaian pembelajaran dan subjek PMK yang sudah kita bahas kemarin. Kali ini kita akan belajar mengenai protokol komunikasi yang ada dalam Internet of Things. Ya, sudah ada yang mau membaca ini, yang sudah membaca referensi yang saya berikan kemarin? Ya, kalau sudah nanti akan membantu ya. Pasti eh, banyak hal yang bisa kita dapatkan atau kita bahas. Yang belum nanti kita bahas bersama-sama ya. Harapan saya teman-teman juga membaca selain dari referensi saya yang saya berikan, teman-teman juga membaca beberapa perkembangan-perkembangan teknologi IoT hari ini. Karena salah satu ciri atau tipe di revolusi industri 4.0 ini adalah IoT, di mana kemarin sudah kita bahas konsepnya IoT kemarin apa? Ada yang masih ingat? Oke, betul. Wireless ya, jadi kita menggunakan sebuah komunikasi tanpa bantuan kabel. Jadi semacam kontrol jarak jauh, monitoring jarak jauh, yang tidak menggunakan kabel atau daerah-daerah yang mungkin jarak yang sangat jauh ya, sehingga tidak perlu kabel. Baik, kita masuk ke materi pada hari ini yang kedua, yakni protokol komunikasi, HTTP request, kemudian REST API, dan MQTT. Perkenalkan, atau jangan-jangan sudah lupa? Belum kan ya? Saya Ahmad Ridwan Ibn Thohir, dari dosen kalian di program studi D4 Teknologi Rekayasa Otomasi. Ya, jangan sampai lupa ya, ini pertemuan kita yang kedua. Masih ada banyak pertemuan lagi yang akan kita jalani bersama. Harapannya JPMK dari mata kuliah ini bisa teman-teman dapatkan. Oke. Yang pertama ada protokol komunikasi HTTP request. Ini adalah sebuah fundamental protokol. Zaman dahulu HTTP ini sangat keren ya, bagian hypertext. Jadi yang dinamakan HTTP request, yakni hypertext transfer protocol. Protokol komunikasi menggunakan transfer hypertext, yang merupakan komunikasi jaringan lapis aplikasi digunakan untuk sistem informasi terdistribusi, kolaboratif dan menggunakan hypermedia. Dahulu kala, ini HTTP hanya teks saja, tapi sekarang tidak hanya mampu mengirimkan jenis file hypertext, tetapi bisa mengirim file dalam bentuk gambar maupun video. Jadi bayangkan, dengan teknologi IoT ini, teman-teman bisa mengambil sebuah data, mensensor atau monitoring dari dua data, entah suhu, tegangan ruangan, dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman bisa mengirimkan ke daerah yang sangat jauh. Nah, sebenarnya konsepnya kan seperti itu. Pembatasan dari HTTP ini ukurannya dulu kecil, nggak segede sekarang. Cuma sekarang karena sudah dikembangkan, nggak cuma teks aja yang bisa dikirim, jadi bisa file-file yang besar. Apa yang terjadi ketika filenya itu berukuran besar? Adakah yang tahu konsekuensi dari pengiriman file yang lebih besar? Oke, betul. Koneksi internet yang harus kuat. Yang kedua, ada lagi? Oke, jadi ukuran file nanti pengaruh ya. Dia transfer datanya bisa cepat dan lambat itu jika menggunakan teks pasti jauh lebih cepat daripada video maupun gambar. Oke, ada yang bingung? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita langsung next slide selanjutnya. Nah, ini HTTP dasar pada halaman web ya, yang menggunakan header text. Jadi user itu pengguna, menggunakan browser, baik Chrome, Microsoft Edge, Mozilla dan lain sebagainya untuk mengakses file maupun dokumen lainnya dalam web server. Ada user, ada web server kan ya. Kemudian user itu menggunakan protokol, ada cara-cara khusus atau meminta data dari web server itu untuk berkomunikasi. Nanti kita akan bahas komunikasinya jenis permintaannya itu data itu seperti apa saja. Ya, pastinya menggunakan URL ya ini karena dia web server ya. Nah, teman-teman ada yang sudah tahu URL? Oke. Nah,
Jadi di URL seperti ini, misalkan kita akses salah satu website atau laman di website kita, misalkan http://automasi.vokasi.undip. Kemudian ini adalah eh, kita copy ya, misalkan kita copy dari ini ya, ada visiting lecture, seri 3, dan lain sebagainya. Jadi yang dinamakan HTTP ini protokolnya ini HTTP, ada HTTP dan HTTPS, ya hampir sama, cuma berbedanya di secure dan tidak aja. Jadi di sini menunjukkan bahwa protokolnya itu HTTP. Nah, kemudian alamat web servernya itu ada di automasi.vokasi.undip.ac.id. Nah, ini alamat yang di web servernya itu, yang dinamakan web server ya ini, web itu. Lokasinya ada di visiting lecture ini, yang di dalam web itu. Jadi ada macam-macam kan file atau yang ada di dalam web server ini. Ya, kita mengakses yang berita tentang apa ini? Visiting lecture seri ketiga. Kurang lebih seperti itu. Bisa dipahami ini? Wah, terlalu cepat? Tidak? Oke, kita lanjut ya kalau gitu. Kalau terlalu cepat, ini ya, acungan tangan kalau ada pertanyaan juga kita langsung boleh lah tanya-tanya langsung gitu. Nggak usah menunggu di akhir slide, nanti keburu lupa mau bertanya apa kan gitu ya. Oke? Nah, ini jadi ada server tadi, klien atau user merequest kepada server meminta file apa yang di ini request kan permintaan. Jadi macam-macam kan request, ada yang sering request, misalkan ada yang request lagu, request makanan, request dan lain sebagainya ya. Request itu permintaan. Teman-teman tinggal minta aja. Apa misalkan mau request makanan di toko bangunan, bisa nggak? Nggak bisa. Karena yang di servernya, pengirimnya itu nggak ada. Makanan di toko bangunan nggak ada. Kecuali Mas Tony itu makan paku, bisa itu. Ya, jadi seperti itulah kira-kira. Jadi server itu menyediakan sesuatu atau file yang mau kita akses, dan teman-teman juga merequest apa yang ada di web server itu. Jangan merequest yang tidak ada. Nanti akan ada error-error macam-macam. Nah, nanti kita juga akan bahas itu, errornya itu. Nah, ini ya proses HTTP lah, kurang lebih seperti inilah. Jadi klien atau user merequest terhadap server, kemudian server merespon. Nah, ini respon. Respon bisa macam-macam tergantung requestnya. Contoh tadi, kembali lagi, mau merequest ayam geprek misalkan di toko bangunannya. Responnya gimana? Gak ada loh, gitu. Kira-kira ya begitulah. Jadi merequest dan responnya harus eh, satu komunikasi yang sama ya antara klien atau user dengan servernya. Nah, ini tadi. Tadi kan dikatakan misalkan ini protokolnya ya HTTP, kemudian ini web servernya pos 1. Nah, ini misalkan tadi kan visiting lecture. Ada lagi mungkin ada visiting letter seri 1 atau seri 2 lah, beda-beda filenya ini. Nah, kurang lebih seperti ini mekanismenya. Sama kan ya. Jadi server kan ada banyak sekali file yang dikirim, bisa berita, video, dan lain sebagainya. Yang request juga harus jelas. Nah, sekarang requestnya nggak jelas. Contoh lagi di toko bangunan. Request, "Pak, mau beli paku. Paku apa? Nggak jelaskan paku apa. Ada usuk, reng, nggak tahu ya. Bapaknya bingung yang jual. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi karena ini komunikasinya mesin mesin ya, pakai komunikasi mesin. Jadi kita harus jelas mendeklar request atau permintaan kita biar server nggak bingung ngerespon. Kalau manusia kan enak, Pak pesen beli paku, paku yang ukuran berapa? Ya bisa tanya gitu. Kalau server ini nggak bisa. Jadi kalau permintaan kita nggak pas, ya servernya nggak bisa memberikan dan terjadi error. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini tadi yang saya katakan. Ketika request tadi sudah dijalankan oleh klien atau user, server akan merespon. Nah, jawabannya seperti apa? Teman-teman pernah nggak kode misalkan server not found? Nah, biasanya kan 404. Nah, berarti, benar kan? Berarti ada kesalahan pada klien sehingga server tidak bisa mengartikan dan memproses request. Nah, contoh respon dari ini macam-macam ya, kodenya 1 sekian-sekian. Jadi requestnya diterima oleh server dan dilanjutkan dengan tindakan klien lebih lanjut. Terus request-nya, sorry, responnya 2 sekian-sekian. Berarti server berhasil merespon permintaan klien. Kemudian 3 sekian-sekian. Berarti pengalian permintaan klien. Jadi di redirection. Kemudian 4 sekian-sekian. Ada kesalahan pada
klien. Contohnya tadi server not found 404, ya kan? Kayak ada teman-teman yang lagi mencari gebetan ternyata server not found. Ya, gitu ya. Ya itu berarti web server request-nya salah gitu. Kemudian yang 5 sekian-sekian terdapat kesalahan pada server. Biasanya terkait dengan database. Nah, ini sebenarnya bukan protokol ya, REST API ini. Ini jenis komunikasi. Protokolnya sama dengan eh, HTTP request juga. Cuma ini disederhanakan dan dilimitasi. Nah, nanti kita akan bahas ya lebih jelas setelah ini ya. Sebelum masuk ke REST API, HTTP request tadi ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak terlalu cepat ya ini ya. Analoginya pas ya. Kang paku gitu ya tadi, nasi goreng dan lain sebagainya, ayam geprek ya. Oke. Ya nanti kalau misalkan masih kesulitan dalam memahami, boleh ditanyakan lagi ya. Oke. Nah, ini API tadi. How API works. Jadi ada sebuah request, tapi dia nggak langsung ke web server, tapi harus melalui komunikasi API. Nah, sebelum ke web server di sini. Nah, fungsinya API ini apa? Nanti kita akan bahas ya. Jadi API ini sebenarnya kepanjangan dari singkatan dari Application Programming Interface ya, yakni perangkat atau sistem yang menghubungkan dan mengintegrasikan dua aplikasi yang berbeda untuk saling bertukar data. Nah, penggunaan API adalah untuk mempercepat proses pengembangan aplikasi melalui fungsional yang terpisah. Oke, bingung ya? Oke, karena masih bingung, jangan bagus kalau masih bingung ini. Jadi kalian memperhatikan, biar nggak bingung, tetap memperhatikan dulu. Nah, setelah ini pasti nggak bingung kalau udah lihat ini contohnya. Nah, jadi di HTTP request, request tadi ya permintaan kita itu bisa get, put, post, and delete. Nah, jadi memiliki peran masing-masing ya. Jadi kan tadi di web server klien atau user meminta get itu untuk mendapatkan resource. Jadi misalkan mau mengambil data tadi ya, saya pengen data tentang visiting license seri 3, yaitu get permintaannya. Kemudian untuk memperbarui resource, kita memberikan perintah atau request kata put untuk memperbarui resource-nya. Kemudian post untuk membuat resource dan delete untuk menghapus resource-nya itu. Bingung nggak? Oke, masih belum? Oke, ini contohnya ya di analoginya. Ini klien atau kita lah merequest terhadap kepada API. Atau kalau tadi kan ke web server langsung, kita ke API dulu aja. Jadi dia merequest ke API. API nanti meneruskan request-nya ke aplikasi dan backend. Nah, di sini nanti database dan web servernya itu di sini, application and backend. Datanya jika request-nya sudah pas, cocok, dikirim kembali ya melalui API untuk memberikan respon kepada klien. Di IoT ini, praktikum yang akan kita lakukan di modul ketiga mungkin ya, ketiga, keempat, kelima, kita akan berkenalan dengan komunikasi REST API. Ada banyak sekali komunikasi REST API, baik yang sudah terintegrasi dengan Android atau smartphone, baik yang dari website aja. Ada Firebase, punyanya Google, ada Blink, ada Linksport, Linkspeak, banyak sekali ya. Nanti kita akan coba di praktikum itu pengenalan tentang macam-macam aplikasi yang mendukung komunikasi atau komunikasi REST API ini ya. Nanti kita akan apa namanya praktek secara langsung. Jadi mungkin di sini masih bingung kan, nggak bisa bayangin. Wah, nanti kalau udah praktikum, yes, langsung itu paham pasti. Kalau nggak paham, ngulang lagi praktikumnya sampai paham. Gitu ya. Ya, inilah kayak tadi ya. Tadi browser atau klien ini merequest ke REST API. REST API meneruskan request kita ke web server dan database, kemudian merespon balik ke klien. Nah, kenapa kok butuh REST API? Kok nggak langsung web server saja tadi, Pak? HTTP request. Kenapa nggak gitu? Coba, ada yang mau jawab? Duh, kok diem? Ayo, ada yang mau jawab? Udah, tak jawab dulu kalau nggak ada yang mau jawab. Kalau nanti gantian saya yang tanya. Sekarang saya jawab dulu pertanyaannya. Kenapa kok pakai REST API? Ya ini sebenarnya
untuk mempercepat proses request-nya. Jadi dia sudah menyediakan fitur-fitur fasilitas yang dibatasi biar request-nya itu nggak apa ya, nggak umum dan salah gitu. Sudah disediakan lebih mudah itu. Ada API interface antara permintaan dari web server yang lebih mudah diminta. Misalkan contohnya begini, dalam proses komunikasi tadi ya, misalkan kita mau mengambil berita di Visiting Lecture 3. Nah, ini nanti kan kalau pakai coding-coding, kita harus menulis gini kan, ribet. Menulis lamanya tadi yang sepanjang itu kan gak ribet. Jadi kita kasih REST API, misalkan foto. Klik beritanya aja, udah langsung ngelink ke, atau foto judulnya aja, itu langsung ngelink ke beritanya. Lokasi source-nya tadi, source location-nya. Jadi itu lebih cepat. Fasilitasnya lebih mudah, karena dibantu oleh Application Programming Interface atau API tadi. Gitu. Kalau yang pakai web server langsung kita nge-build sendiri, wah jadi ribet. Teman-teman nanti pasti akan bisa melihat perbedaan di antara modul pertama yang praktikum jaringan lokal sama yang REST API ini. Pasti lebih mudah yang ini. Kita udah bisa terkoneksi Firebase, Blink, Linkspot dan lain sebagainya itu lebih mudah itu praktikumnya. Pasti itu. Jadi kalau web server mungkin teman-teman banyak mengalami kendala, tapi yang REST API jangan sampai mengalami kendala. Kalau mengalami kendala ya praktikum lagi, pulang belakangan nanti. Bisa-bisa sampai malam kalau nggak bisa. Makanya diperhatikan dan juga dibaca literatur yang saya kirim kemarin biar praktikum besok ya sudah tahu lah arahnya begini, ngambil datanya begini. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan sama kan tadi sama HTTP request, sama karena REST API juga konsepnya nggak jauh beda dengan HTTP request, bahkan sama protokol komunikasinya. Cuma ini lebih mudah, lebih disederhanakan. Kalau request dan responnya pasti sama lah, karena satu protokol komunikasi. Nah, yang masih bingung URL tadi, ini pengantar ya, biar teman-teman tahu apa itu URL. Kita pakai websitenya otomasi prodi kita. Misalkan kita ingin mengakses apa ini? Kalau seperti ini, lokasinya dosen mengajar. Oh, berarti mencari tool dosen-dosen yang ada di prodi yang ngajar kita itu ya. Kalian sih. Nama saya pasti ada nanti di foto ini juga ada. Coba diakses saja. Nah, ini protokolnya ini. Ah, ini kok ada tanda gemboknya ini apa ini namanya ini, Pak? Ah, ada yang tahu nggak? Tanda gembok ini. Ini kan https:// strip otomasi.vokasi dan sebagainya. Nah, ini apa ini? HTTPS sama HTTP request tapi yang ini sudah secure, sudah melakukan proses enkripsi yang lebih aman lah, kurang lebih seperti itu. Cuma ya sama saja sebenarnya HTTPS request itu sama. Prosesnya ya get, put, delete, post ya gitu ya. Hostname-nya ini sama web servernya, kemudian dosen pengajar adalah file location-nya, source location-nya. Nah, ini tadi udah kan ya permintaannya ya. Mau dijelaskan lagi? Oke, karena tadi sudah memperhatikan ya nggak usah dijelaskan lagi ya. Sudah. Nah, responnya juga sama tadi ya. Nah, format responnya dia menggunakan bisa XML, Extensible Markup Language, dan juga JSON. Nah, JavaScript Object Nation. Nah, jadi respon yang diberikan dari web server biasanya datanya berupa data XML maupun data JSON. Nah, setelah data direspon diterima, barulah klien mengolah datanya. Misalkan mau minta apa tadi, gorengan di toko bangunan. Nah, nggak ada ternyata responnya gitu ya. Nah, gitu. Ya kurang lebih seperti itu lah. Kalau misalkan ada ya, untuk apa data itu? Misalkan mau beli paku di toko bangunan, ya buat maku. Masa mau dimakan kan? Kayak limbat nanti ya. Kan begitu. Ya, intinya begitulah. Jadi setelah mengambil data, request didapatkan, klien akan melakukan hal yang perlu dilakukan setelah meminta atau merequest data tersebut. Nah, kemudian ini protokol komunikasi MQTT. Nah, tadi sudah HTTP request, kemudian REST API, dan yang terakhir MQTT. Dulu, kok senang sekali kalau sudah saya bilang yang terakhir ini.
Oh, nggak apa-apa ini terakhir di pertemuan teorinya kan pengantar. Besok pas praktikum kalian kayak terakhir-terakhir nggak selesai-selesai. Pulang maghrib bisa-bisa itu. MQTT adalah Message Queuing Telemetry Transport. Ini protokol komunikasi yang mengirimkan pesan dalam bentuk melalui TCP atau IP. Protokol ini dirancang untuk komunikasi machine to machine yang tidak memiliki alamat khusus dengan model pesan publish dan subscribe. Kalau tadi di HTTP request dan respon kan. Requestnya bisa get, post, put, delete. Nah, responnya bisa 1 sekian sekian, 2 sekian sekian, 3 sekian sekian, 4 sekian sekian, dan 5 sekian sekian. Kalau di MQTT ini, dia sistemnya publish and subscribe. Jadi ada dua, gini dua. Yang satu sebagai publisher, yang satu sebagai subscriber. Jadi permintaan data terjadi antara publisher dan subscribe. Nah, terus di mana letak datanya? Kalau tadi web server kan, di HTTP request kan ada di web server. Kalau di MQTT di mana? Ada yang belum tahu? Baru ada yang tahu? Oh, nggak ada. Oke, nggak dibaca ya kemarin ini apa namanya referensinya. Oh, belum sampai MQTT, bacanya baru sampai REST API. Oke, ya ini bedanya. Jadi kalau tadi HTTP request di web server, kalau MQTT ada di MQTT broker ini ya. Nah, ini publisher sama subscriber. Jadi data yang didapatkan itu dipublish dulu di MQTT broker. Nah, setelah masuk ke MQTT broker, ada salah satu sistem lain yang mensubscribe datanya sehingga nggak langsung dari publisher ke subscriber, tapi harus melalui MQTT broker. Nah, MQTT broker contohnya apa aja, Pak? Wah, banyak. Ada Mosquito. Terus apa lagi? Nah, ini ada Fruit, Cloud MQTT, Verne, Bee, Wahoo, dan lain sebagainya ya. Jadi broker ini piranti yang berfungsi mengorganisir komunikasi antara publisher dan subscriber pada berbagai perangkat dengan ketentuan khusus. Kerjanya ini mirip dengan server. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kalian belajar apa namanya web server tadi HTTP request-nya cepat, insya Allah di MQTT juga nggak bakal kesulitan. Nah, karena sistemnya juga nggak jauh beda. Publisher ya seperti ini, perangkat yang mengirimkan data ke dalam broker. Nah, apa aja sih perangkat yang bisa digunakan atau dijadikan sebagai publisher? Ada Arduino, ESP8266, ESP32, Raspberry Pi, Android, dan lain sebagainya. Jadi biasanya publisher ini terdiri dari perangkat mikrokontrol atau mikroprosesor yang terhubung dengan sensor untuk mendapatkan data dan memiliki kemampuan yang bisa terkoneksi dengan internet. Nah, ini Pak, Arduino apakah bisa? Ya bisa, tinggal nambahin ESP01 modulnya jadi itu. Atau modul IoT yang lain, bisa modul LoRaWAN, modul Bluetooth, dan lain sebagainya. Ya, itulah. Gampang ini. Secara teknis kan gampang. Nanti kalau praktikum teman-teman mau nyoba lagi yang berbeda, ya cobalah. Saya nggak pakai ESP8266, Pak. Ke Arduino aja. Monggo, silahkan. Selama proses antara komunikasi dari data kemudian sampai ke akses kembali ke klien itu bisa dijalankan ya ini. Misalkan saya tugas besarnya nggak pakai ESP826 atau BMOS gimana Pak? Boleh. Ya pokoknya konsep-konsep IoT ini harus jalan. Misalkan mau pakai modul lain ya yang tidak terkoneksi internet, misalkan menggunakan modul Bluetooth, LoRaWAN dan lain sebagainya juga boleh. Atau kalian mau mencoba menggunakan sebuah sistem komunikasi yang mungkin mau ngerakit sendiri, Pak. Saya mau ngirim datanya pakai ini, pakai apa namanya? Walkie-talkie. Ya boleh, terserah. Yang penting konsep komunikasinya jalan dan alatnya jadi. Kalau konsep komunikasinya jalan, alatnya nggak jadi ya. Tugas besarnya jadi tugas kecil nanti, nggak jadi selesai. Oh. Nah, ini subscriber. Ya, kalau tadi publisher kan mengirim ke broker. Nah, yang subscriber ini dia meminta data ke brokernya. Jadi biasanya untuk kontrol atau monitoring jarak jauh. Subscriber bisa berupa smartphone, PC, laptop, atau mungkin ESP tadi ya, tapi digunakan sebagai server, bukan sebagai
publisher-nya, bukan untuk ngambil datanya, bukan untuk mengirim datanya, tapi untuk mengambil data dari servernya itu. Lah terus komunikasinya gimana, Pak? Antara publisher sama subscriber. Nah, kalau tadi di web server kan jelas ya, HTTP request-nya ya, tinggal masukkan protokolnya, URL-nya sama source location-nya. Nah, kalau ini beda. Jadi publisher mengirim data ke MQTT broker. Nah, pengiriman datanya harus dikasih nama atau dikasih topik. Nah, misalkan mau menyensor jarak, jarak yang ditempuh, oh, jarak ya, jarak ya, berapa senti, berapa meter misalkan. Publisher tadi mengirim ke MQTT broker harus dikasih topik. Misalnya topiknya jarak sepeda, misalkan gitu. Kemudian subscriber juga harus jelas permintaannya karena machine to machine seperti tadi yang saya analogikan, nggak ada pertanyaan ketika requestnya salah. Jadi subscribernya juga meminta data jarak sepeda, jangan jarak sepatu. Nah, itu sudah beda, nanti komunikasinya nggak jalan. Terjadi error ketika proses publish dan subscribe-nya. Nah, ini ya contohnya. Nah, misalkan publish, kita ada satu sensor atau perangkat yang mencor sebuah suhu ya ini ya, mempublish ke dalam MQTT broker 7 nilai sensor suhunya, suhu yang ada, yang kita ukur. Nah, topiknya ini temperatur. Jadi yang di subscribe oleh komputer maupun device mobile ini, dia harus sama subscribe temperaturnya. Jangan kelembaban, karena di sini nggak dikasih topik kelembaban, topiknya cuma temperatur. Nah, ini berarti subscribernya boleh lebih dari satu, Pak. Boleh lebih dari 5 juga boleh ini. Nggak harus satu. Nah, ininya perbedaan antara MQTT dan eh, HTTP request ataupun REST API. Nah, kenapa MQTT ini kok sekarang salah satu protokol komunikasi yang harus kita pelajari? Karena begini ya, masih ingat kemarin wireless. Teknologi wireless kan bukan berarti kita harus terkoneksi dengan internet ya. Kadang ada juga daerah-daerah yang internetnya belum belum sebaik di daerah-daerah tertentu. Misalkan di daerah kota dan daerah pedalaman atau pedesaan gunungan misalkan ya. Yang belum terakses internet itu kan ada juga. Nah, MQTT ini salah satu solusinya. Kenapa? Karena di sini dia mengirimkan data berupa bit array, sehingga proses datanya lebih cepat. Namun ukurannya nggak bisa besar. Nah, biasanya sebelum masuk ke dalam sistem yang sudah terkoneksi internet, MQTT dilakukan di eh, ada ini ya, data-data dari MQTT dikumpulkan, dikirim ke daerah yang tidak terkoneksi, yang sudah terkoneksi internet, baru di-uploadkan. Sistemnya seperti itu. Jadi MQTT ini salah satu protokol komunikasi di IoT dengan pengiriman data dengan ukuran yang lebih kecil, koneksinya untuk koneksi yang lebih lambat, dan keuntungannya juga daya yang dibutuhkan lebih rendah. Proses transfer datanya juga cepat. Nah, itu saja pertemuan pada hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Atau sudah ini? Sudah nggak sabar untuk praktikum? Wih, gimana? Ada yang mau nanya? Oh iya, itu silahkan. Mas Roni. Apa pertanyaannya Mas Roni? Oh, praktikumnya pakai baju apa? Saya kira mau tanya web servernya. Besok praktikumnya pakai ini ya, wearpack-nya itu lah. Teman-teman yang TRO, prodi TRO kan ada itu ya, itu dipakai. Ya, pakai itu aja. Itu kan biasanya dipakai ini 1 minggu. Full itu ya. Kalau praktikum dipakai terus ya, sabarlah waktu praktikum baunya keringetnya muncul-muncul ya.
Mohon dimaklumi. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, udah lapar. Waduh, sama ini kalau lapar ini. Oke, sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan selain ini ya, selain di praktikum, materi-materi tentang tugas besar ya. Kemarin kita belum sempat menjelaskan secara detail tugas besar itu bagaimana. Jadi, tugas besar besok yang akan kita lakukan, selain teman-teman sudah melakukan praktikum dan laporan, di akhir setelah modul keempat atau keenam gitu ya, modul keenam lah, setelah modul keenam, nanti teman-teman membuat sebuah judul untuk dijadikan judul tugas besarnya, dan ada proses bimbingan ya tiap minggu. Jadi di hari yang sama di jam mata kuliah ini kita bimbingan untuk mendiskusikan progres dan kesulitan-kesulitan yang teman-teman alami ketika melakukan tugas besar atau pembuatan tugas besar. Jadi waktu ujiannya besok ya kita presentasi ya sesuai jadwal UAS. Kurang lebih seperti itu. Jadi tugas besarnya waktunya cukup panjang ya, ada 4 sampai 5 minggu mungkin ya. Di situ tiap minggunya kita berdiskusi untuk membicarakan progresnya. Ya besok sama asisten lah dijelaskan. Jadi kalian minggu depan kan sudah ketemu sama mas-mas dan mbak-mbak asisten. Nah itu akan menjelaskan bagaimana sistematika praktikum IoT ini. Ada pertanyaan? Oh saya, pas praktikum. Ada, saya waktu praktikum besok hadir juga di ruangan ya. Santai ceh aku nang burimu. Tapi rada adoh sidik. Ya, itulah ya. Cukup ya pertanyaannya ya. Yang kasihan ini Mas, yang gemuk ini. Wah, sudah lapar ini ya. Sudah lapar. Oke, sebelum kita tutup pertemuan pada hari ini, mari kita berdoa supaya apa yang kita pelajari bermanfaat di kemudian hari dan tidak mengalami kendala-kendala berarti waktu praktikum. Oke, doa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.